mash up the place. Konsep yang kita bikin di sini adalah open air ya, jadi bengkelnya tidak tertutup, kita bikin terbuka dengan ada pohon-pohon hijau juga. Mungkin ini supaya menunjang produk kita yang disebut TUS itu, karena TUS ini akan membantu untuk mengatasi emisi gas buang. Jadi kita bikin pohon-pohonnya, ada pohon-pohon rindang, open air gitu ya. Jadi bengkel Provis ini, kita sebut juga Provis Auto Lab, berdiri pada bulan Januari tahun 1996. Jadi kami berdiri sudah 24 tahun, di mana awalnya kita hanya bengkel umum biasa, menerima servis-servis. Lalu kita coba meningkatkan ke produk yang khusus, yang mana akhirnya kita mempunyai beberapa produk andalan di bengkel Provis ini. Salah satu yang tidak ditemui di bengkel lain adalah tune up semi sport. Tune up semi sport. Oke. Kita singkat namanya TUS. Dan ini sudah mendapatkan hak paten di Dirjen Haki. Ini berbeda dengan yang biasa dikerjakan oleh bengkel-bengkel lain. Jadi awalnya kita adalah melakukan tune up reguler, servis rem, ganti oli dan sebagainya. Itu juga tetap ada kita lakukan sampai sekarang, di mana awal-awalnya kita hanya menerima terutama untuk mobil-mobil Asia. Asia saja. Awal-awalnya begitu, tapi sekarang kita sudah kembangkan, kita punya scanner khusus untuk BMW dan Mercedes. Lalu untuk mobil-mobil yang lain, yang mobil Jepang, mobil Korea, itu kita ada scanner yang universal. Jadi saat ini total kita punya scanner ada 6. Lalu kita juga sejak awal berdiri di sini, tidak pernah pindah ke tempat lain. Dan stall yang ada cukup lumayan, bisa menampung kendaraan cukup banyak. Juga tempat parkirnya memadai. Di mana konsep yang kita bikin di sini adalah open air ya. Jadi bengkelnya tidak tertutup, kita bikin terbuka dengan ada pohon-pohon hijau juga. Mungkin ini supaya menunjang produk kita yang disebut TUS itu, karena TUS ini akan membantu untuk mengatasi emisi gas buang. Jadi kita bikin pohon-pohonnya, ada pohon-pohon rindang, open air gitu ya. Terus yang lain ya ada divisi kaki-kaki, untuk rekondisi kaki-kaki atau penggantian kaki-kaki seperti shock breaker dan lain-lain. Jadi di sini ada beberapa divisi. Pertama adalah divisi untuk servis mobil-mobil Jepang ya, Asia lah, Jepang, Korea, China. Itu ada tim khusus di sana. Lalu ada tim juga untuk di mobil-mobil Eropa, seperti terutama di BMW dan Mercedes-Benz. Kemudian kita ada juga divisi kaki-kaki. Jadi kaki-kaki ini apakah peremajaan, direkondisi atau diganti, itu ada tim khusus lagi. Kemudian kita ada produk lain juga, yaitu kita bisa merekondisi DPF, diesel particulate filter kalau di mobil diesel ya, atau katalitik di mobil bensin. Kita ada produk itu. Kemudian fasilitas yang kita adakan untuk customer di sini adalah antara lain kita ada ruang tunggu. Jadi di sini ada 4 tempat untuk customer menunggu ya, ada di tengah-tengah area kita juga ada satu yang kita sebut saung.
kemudian ada area kantin, ada area ruang tunggu, kemudian bagi yang senang kena angin ada di bagian atas, bagian atap ada juga tempat untuk menunggu. Kita juga sediakan wifi yang speednya cukup kencang. Jadi di sini kita belum ada sistem booking. Customer yang mau datang bisa langsung datang ikut antrian yang ada. Dan kami akan ada pencatatan dulu di kantor oleh service officer kami. Lalu saat pelaksanaan pun nanti akan diinformasikan ada part apa aja yang perlu diganti atau diperbaiki, serta pekerjaan servis apa saja yang perlu dilakukan. Nanti akan dikomunikasikan dengan pemilik mobil untuk kemudian dimintakan konfirmasi apakah akan dilanjut atau bagaimana. Jadi tune-up semi-sport ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pembakaran secara mekanikal. Ini dia tanpa alat, tanpa adiktif, dan tetap mempertahankan setelan mesin yang standar. Di sini ECU pun juga standar, gitu. Efek-efek TUS ini banyak, cuman efek-efek TUS ini seringkali nggak masuk ke teori mesin pada umumnya. Contohnya nih, kalau untuk mobil yang udah selesai tune-up semi-sport, itu efek TUS yang biasanya langsung terasa itu suara mesin. Jadi suara mesinnya itu jadi lebih halus dibandingkan sebelum ditus, meskipun dengan degradasi BBM. Banyak nih customer yang mobilnya udah nyala, dikiranya belum nyala, jadi di starter 2 kali sama pemilik mobilnya. Sekarang di belakang kita lagi ada BMW, ini lagi dikerjakan tune-up semi-sport atau TUS. Jadi tune-up semi-sport ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pembakaran secara mekanikal. Ini dia tanpa alat, tanpa adiktif, dan tetap mempertahankan setelan mesin yang standar. Di sini ECU pun juga standar, gitu. Kalau untuk efeknya gimana, Mbak? Efek-efek TUS ini banyak, cuman efek-efek TUS ini seringkali nggak masuk ke teori mesin pada umumnya. Contohnya? Contohnya nih, kalau untuk mobil yang udah selesai tune-up semi-sport, itu efek TUS yang biasanya langsung terasa itu suara mesin. Suara? Jadi suara mesinnya itu jadi lebih halus dibandingkan sebelum ditus, meskipun dengan degradasi BBM. Banyak nih customer yang mobilnya udah nyala, dikiranya belum nyala, jadi di starter 2 kali sama pemilik mobilnya. Oh, saking halusnya gitu ya? Iya. Konsumsi bahan bakar gimana? Ini nggak jarang nih, yang bisa turun hingga 2 grade nih. Misalnya yang tadinya isi Pertamax Turbo, itu dia bisa isi Pertalite. Terus ada juga yang tadinya Pertamax, itu bisa isi Premium. Gitu. Contohnya misalnya si BMW ini bisa diisi Premium? Iya, setelah ditus. Itu sudah dilakukan juga? Sudah, dan tenaga juga tetap malah lebih enak diisi Premium dibandingkan sebelumnya. Banyak yang lapor sih seperti itu. Tapi aman juga ya, Mbak, kalau untuk servis TUS ini dari mechanical dan semuanya aman juga? Semuanya aman. Oke. Nah sekarang kalau untuk dari SOP pengerjaannya bagaimana, Mbak? Jadi begitu mobil datang, kita cek dulu, kita buat tanda terima, kita cek bodinya, semuanya kita cek. Setelah itu kita parkirkan ke stall, nanti kita ukur kompresinya. Habis diukur kompresi, dibuka silinder head atasnya, itu kita ukur silinder head atas dan silinder head dan blok mesinnya ada melenting atau enggak. Kalau memang semuanya udah bagus, kondisi silinder head juga udah bagus, kalaupun ada sludge oli, itu akan kita infokan ke orangnya. Oke. Gitu. Diinfokan ke orangnya juga. Nah sekarang kita berbicara dari di luar TUS nih, Mbak. Kita berbicara dari servis yang pada umumnya. Yang di sini tuh servis yang pada umumnya tuh menanyakan servis yang seperti apa sih, Pak? Hampir sama sih kayak di bengkel lain, cuman kita ada produk lain dari tune up berkalanya. Biasanya kan kalau di bengkel-bengkelan itu kan dia tune up-nya hanya semprot ruang bakar aja. Nah kalau kita tuh ada tune up chemical, jadi dia ini menggunakan 2 chemical dan pekerjaannya juga lebih menyeluruh, membersihkannya itu, membersihkan nozzle, membersihkan throttle, manifold intake juga dibersihkan. Dan nggak banyak buka pasang juga pengerjaannya. Setelah itu dilakukan test drive? Biasanya kalau tune up itu kan, kalau servis itu kan ada tune up, ada ganti oli dan ada servis rem.
Kalau memang semuanya udah dikerjakan, kita tes jalan. Tes jalan ya. Jadi itu mengetes semua Apakah sudah bagus semua yang hasil kerjaan kita. Sekarang kita berbicara dari garansi, Mbak. Apakah ada garansi? Kalau untuk tune up semi sport itu garansi 2 minggu. 2 minggu. Kalau untuk tune up reguler itu 1 minggu. Oke, Mbak. Di bengkel ini tidak hanya menerima tus mobil saja, melainkan tus motor juga ya? Iya, betul. Jadi ini sedikit info nih. Jadi Provis Auto Lab ini sekarang udah terima nih tus untuk motor juga. Terus juga kalau untuk di motor nih, biasanya efek tusnya itu lebih terasa karena mesin ke roda itu lebih dekat dan nggak ada sensor-sensor kayak di mobil pada umumnya. Untuk efisiensi bahan bakar, Mbak? Banyak sih yang lapor setelah ditus, tarikan, sama konsumsi bahan bakarnya ini naik signifikan. Kalau untuk dari range harga tus motor? Dari tus motor itu 2 juta ke atas. 2 juta ke atas. Dan itu berlaku untuk selamanya atau bagaimana tusnya ini? Selamanya. Jadi tus ini cukup dilakukan 1 kali aja. 1 kali saja? Iya, nanti perawatannya itu seperti mobil-mobil yang belum ditus. Tetap dilakukan tune up berkala, ganti oli, filter oli, terus servis rem. Oh, berarti bisa dikatakan tus itu dilakukan sekali untuk selamanya? Iya, jadi dia sistemnya permanen. Selama mesinnya itu nggak dibuka. Mobil-mobil yang turun mesin ini prosedurnya pertama kita ukur dulu nih kompresi mesinnya. Setelah diukur kompresinya, terus kita buka silinder headnya, kita ukur silinder head dan blok mesinnya apakah ada melenting atau enggak. Setelah itu kita ukur clearance-nya. Kalau memang clearance-nya ini udah di luar range-nya, itu memang dianjurkan untuk turun mesin. Teman-teman untuk merawat mobilnya nih, ini tetap dilakukan tune up berkala nih, kayak tune up, ganti oli mesin, terus servis rem, dicek kaki-kakinya. Terus juga kalau memang dirasanya nih mobil udah kurang enak kayak melitik atau ada bunyi, itu sebaiknya hubungi pihak bengkel nih biar dicek segera, karena kalau dibiarkan semakin lama itu takutnya nanti ada kerusakan yang fatal. Di belakang kita ini ada BMW, ini lagi proses turun mesin. Tadi kan sebelumnya udah dibahas juga ya yang tune up semi sport. Jadi untuk mobil-mobil yang tune up semi sport itu dia ada identitas tersendiri, yaitu dipasangin papan tulis seperti ini. Nah, balik lagi nih untuk mobil-mobil yang turun mesin ini, prosedurnya pertama kita ukur dulu nih kompresi mesinnya. Setelah diukur kompresinya, terus kita buka silinder headnya, kita ukur silinder head dan blok mesinnya apakah ada melenting atau enggak. Setelah itu kita ukur clearance-nya. Kalau memang clearance-nya ini udah di luar range-nya, itu memang dianjurkan untuk turun mesin. Namun kalau masih di dalam range, itu kita infokan ke pemilik mobilnya bahwa mobilnya ini belum waktunya untuk turun mesin. Apakah di bengkel bisa menerima semua jenis mobil yang turun mesin? Bisa. Selama sistem pembakaran 4 langkah atau 4 tak itu bisa kita kerjakan tus dan turun mesin. Dan kira-kira tuh penyebab turun mesin itu dari mana sih, Mbak? Biasanya oli yang nggak naik, terus air radiator yang kurang, atau pernah overheat, terus motor fan-nya nggak muter. Gitu. Nah, untuk pergantian oli itu maksimalnya setiap berapa kilometer? Kalau untuk pergantian oli ini tergantung SAE yang digunakan di mobilnya. Kalau dia pakainya yang 1040, itu kita anjurkan setiap 5.000. Kalau dia makainya yang 530, kita anjurkan setiap 10.000. Namun kita sih saraninnya itu nggak di 10.000 pas, kita saraninnya 8.000 karena kan melihat kondisi Jakarta sekarang ini kan macet ya. Dan juga tropis ya. Engine hours-nya itu nggak sesuai sama odometer gitu. Dan kalau untuk dari kisaran range harga untuk penanganan turun mesin ini berapa, Mbak? Kalau untuk turun mesin itu dari sekitar 4 ke atas sih. 4 juta ke atas? 4 Semua juta jenis mobil? Tergantung dari tingkat kesulitannya juga. Contoh? Kayak gimana? Kalau untuk mobil yang V6 itu tentunya lebih mahal. Karena kan dia sama aja kayak ngerjain 2 mesin. Untuk yang V6 tersebut? V6. Tapi kalau untuk misalnya pergantian part gitu, itu kita menunggu lama atau bagaimana? Kalau untuk pergantian part itu kan pertama kita cek dulu, ini kondisi piston, ring pistonnya, metal jalan, metal duduknya, apakah perlu diganti atau enggak. Kalau memang perlu diganti, kita akan estimasikan ke pemilik mobilnya. Gitu.
akan diestimasikan ya seperti itu ya? Iya, akan kita estimasikan. Nah, ini sedikit tips nih buat teman-teman untuk merawat mobilnya nih. Ini tetap dilakukan tune up berkala nih, kayak tune up, ganti oli mesin, terus servis rem, dicek kaki-kakinya. Terus juga kalau memang dirasanya nih mobil udah kurang enak, kayak ngelitik atau ada bunyi, itu sebaiknya hubungi pihak bengkel nih biar dicek segera. Karena kalau dibiarkan semakin lama, itu takutnya nanti ada kerusakan yang fatal. Gitu. Ke depan makin fatal gitu ya? Iya. Oke, terus kita berbicara dari towing nih, Mbak. Apakah katakanlah ada mobil yang insiden lah di suatu lokasi, apakah bisa langsung diantar ke sini? Kita bisa bantu untuk hubungi derek, atau kita hubungi derek langsung ke pemilik mobilnya, atau kita yang atur derek untuk ambil mobilnya. Oke, Sobat Otolik, cukup sekian perbincangan kita kali ini tentang Provis Autolab. Buat Sobat Otolik yang ingin sharing-sharing tentang mobil Asia ataupun Eropa, bisa langsung kunjungi Provis Autolab di Jalan W. Supratman nomor 2, atau bisa kunjungi Instagram kita di Provis Autolab dan Provis Forbike. Salam Otoholik!